Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan saya Isma Payutusani. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai Maqasid al-Syariah, yaitu memahami tujuan esensial di balik hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat Islam. Yuk kita bedah bersama gimana sih Islam mengatur kehidupan kita dengan penuh hikmah. Nah, jadi pertama-tama kita tuh harus tahu dan kita harus memahami apa sih maqasid al-syariah. Secara bahasa, maqasid itu berarti maksud atau tujuan. Nah, sedangkan syariah adalah aturan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi secara istilah maqasid al-syariah itu ada tujuan, hikmah dan rahasia di balik ditetapkannya suatu hukum oleh Allah untuk kemaslahatan umat. Ya, esensi utamanya itu bersandar pada prinsip kemaslahatan, di mana hukum Islam itu tidak diturunkan untuk memberatkan kita sebagai hambanya, melainkan tuh kita uh, untuk merealisasikan kebaikan serta menghindarkan kemudaratan dan kerusakan di muka bumi ini. Terus, uh, dalam merumuskan kemaslahatan itu para ulama membaginya ke tiga tingkat kebutuhan maslahah. Yang pertama ada daruriyah, yaitu kebutuhan dasar yang mutlak harus dipenuhi. Apabila diabaikan, kehidupan dunia akan hancur lebur dan keselamatan di akhirat akan hina. Maksudnya tuh, jadi darurat itu tuh darurat. Nah, indikator darurat tindakan itu tuh taruhan nyawa. Apabila tidak dilakukan, maka taruhannya nyawa dan tidak ada cara itu. Nah, contohnya itu orang yang memakan makanan haram seperti darah ular yang dijadikan obat. Namun jika ada cara selainnya, maka daruratnya itu hilang. Nah, contoh lainnya itu ketika makan atau minum yang itu tuh kita apa ya, minum airnya tuh secara seadanya gitu kan, hanya untuk bertahan hidup. Jadi jika gak makan sama sekali, seseorang tuh bakal kelaparan, sakit parah, atau bisa meninggal dunia. Nah, kedua itu ada hajiah, yaitu sekunder. Nah, kebutuhan itu tuh mempermudah hidup, menghilangkan kesempitan. Jika tidak terpenuhi, ya nggak kita tuh akan mengalami kesulitan kan ya, namun tidak sampai merusak tatanan hidup. Nah, maksudnya tuh karena kan kalau si haji ini tuh kebutuhan yang fungsinya tuh sebagai fasilitas pendukung guna mengubah hidup dari berat dan penuh keterbatasan menjadi mudah dan eh, apa ya, dan bisa bisa selesai gitu kan tanpa hambatan gitu. Karena contohnya itu menggunakan laptop untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara digital atau secara online gitu kan ya. Tapi tanpa laptop tugasnya itu mungkin masih bisa diselesaikan dengan ditulis tangan atau bisa meminjam komputer orang lain. Nah, tetapi ya prosesnya menjadi sangat lambat dan menyulitkan. Yang ketiga itu ada tasini atau tersier, kebutuhan pelengkap yang menyempurnakan keindahan, adab, moralitas, dan etika agar kehidupan berjalan dengan mulia serta atur. Nah, maksudnya ini kebutuhan tasnya itu merupakan hal-hal yang sifatnya itu sebagai pelengkap, hiasan atau penyempurna dalam hidupnya. Nah, jadi kalau misalnya kebutuhan itu gak dipenuhi, ya hidupnya itu gak akan terancam gitu kan, tetap aman aja dan tidak akan mengalami kesulitan besar. Ya, hidupnya tetap jalan lancar aja. Cuman ya mungkin hidupnya akan terasa kurang indah, kurang ideal, atau kurang bernilai secara moral dan sosial. Nah, contohnya itu mempercantik rumah. Tapi masih banyak orang yang tidak bisa membedakan antara daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Nah, sebagai contohnya itu, jadi ketika ada seseorang yang hamil di luar nikah, nah maka daruratnya itu adalah dinikahkannya gitu kan ya. Nah, maka hajinya itu menikahnya, atau ya ibarat kayak resepsinya gitu kan. Dan tahsiniyahnya itu adalah membuat tenda acara pernikahan tersebut. Oke. Jadi pada tingkat daruriyah atau kebutuhan primer itu tuh terdapat lima perlindungan syariat yang wajib dijaga. Ya, kelima pilar tersebut tuh ya pertama ada menjaga
agama atau hifdzu ad-din. Jadi kewajiban menjaga dan memelihara tegaknya agama di muka bumi ini tuh ya, agama kan diturunkan oleh Allah untuk dijadikan pedoman hidup dalam hablum minallah dan hablum minannas. Nah, sehingga manusia itu akan sejahtera dan tentram di dunia maupun di akhirat. Karena itu, agama menjadi suatu hal yang sangat penting dan mutlak bagi manusia. Karena tanpa bimbingan dan tuntunan agama, manusia itu tidak mungkin dapat mengatur dirinya sendiri, apalagi mengatur orang lain. Nah, cara menjaga dan melestarikan agama yaitu dengan menjalankan segala yang telah disyariatkan oleh agama seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu adalah menjaga jiwa atau hifdzul an-nafs, Masri. Jadi kewajiban menjaga dan memelihara jiwa itu tuh dijelaskan dalam firman Allah Quran Surat Al-Isra ayat 33 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zolim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Nah, yang ketiga itu menjaga akal atau hifdzul al-akal, yaitu kewajiban menjaga dan melihara akal, karena akal itu merupakan anugerah Allah yang tidak diberikan kepada makhluk selain manusia. Nah, jadi akal ini tuh jadi akal tuh di antara anugerah Allah tuh yang paling utama gitu. Sehingga kita tuh bisa membedakan antara manusia, sehingga bisa membedakan antara manusia dengan makhluk lain dan dapat membedakan antara manusia yang sehat dengan manusia yang tidak sehat jiwanya. Lalu yang keempat ini ada keturunan atau nasab, yaitu hifdzul an-nasl, di mana kewajiban menjaga dan memelihara keturunan yang baik, karena dengan memelihara keturunan agama itu akan berfungsi, dunia akan terjaga, bumi akan termakmurkan. Dijelaskan sebagaimana dalam firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 180 yang artinya, diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Nah, yang terakhir nih, yang kelima adalah menjaga harta atau hifdzul al-mal. Nah, di mana kewajiban menjaga atau memelihara harta benda dalam rangka sebagai sarana untuk beribadah kepadanya, itu dijelaskan dalam firman Allah Quran Surat An-Nisa ayat 7, yang artinya itu, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Nah, lalu bagaimana cara syariat melindungi kelima pilar ini dari ancaman? Jadi Islam tuh menyediakan mekanisme hukum yang tegas. Nah, yang pertama tuh ada menjaga agama. Ancamannya itu terjadi saat perang agama kemurtadan, yaitu hukumnya adalah jihad dan hukum murtad. Yang kedua ada menjaga jiwa. Ancamannya itu adalah pembunuhan. Nah, syariatnya itu syariat itu kan menjaga jiwa dengan hukum kisos. Nah, terus di sini tuh ada menjaga akal, yaitu ancamannya adalah narkoba dan khamr. Dimana ya syariatnya itu adalah dilarang mengkonsumsi khamr dan dihukum cambukan. Terus yang keempat adalah menjaga keturunan. Ancamannya adalah pencampuran nasab karena zina. Jadi karena zina itu tuh kan zina itu kadang kalau misalnya itu jadi karena zina itu kan tidak diketahui nasabnya. Nah, maka hukumannya itu dicambuk bagi pelaku zina dan rajam bagi pezina yang sudah menikah. Nah, zina itu fahisyah, yaitu dosa yang dosanya tidak hanya dirasakan sama pelaku tapi juga orang lain.
Yang terakhir, yaitu yang kelima adalah harta. Ancamannya adalah pencurian atau perampokan. Nah, syariatnya itu potong tangan dan ganti rugi. Nah, ketika terjadi di situasi di mana kalau misalnya maslahat itu saling berbenturan secara langsung. Jadi mana sih yang harus didahulukan berdasarkan konsensus mayoritas atau menurut para jumhur ulama. Salah satunya itu merujuk pada argumentasi Jalaluddin Al-Mahalli dan Kitab Maraki As-Su'ud, yaitu kebutuhan daruriyah itu disusun secara hierarkis dan sistematis, yaitu agama berada di atas jiwa, lalu akal, sunasab, dan terakhir itu ada harta. Nah, maksudnya itu gimana? Jadi agama di atas jiwa itu kan manusia itu tidak bisa beribadah jika tidak ada jiwa. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Az-Zuriyat ayat 56 tentang tujuan manusia untuk beribadah. Nah, jiwa di atas keturunan, yaitu berlangsung kalau misalnya kita kalau punya keturunan. Nah, karena pelaksanaan ibadahnya itu bertumpu mutlak pada adanya kehidupan, yaitu jiwa. Terus keturunan di atas akal, yaitu akal akan mendapatkan dukungan dengan harta gitu. Jadi pandangan ini tuh menjelaskan bahwa kalau misalnya terjadi benturan maslahat secara langsung, pilar yang berada di urutan yang tingkat paling atas itu tuh mutlak harus didahulukan itu atau diutamakan. Nah, namun terdapat sudut pandang alternatif yang menarik untuk kita kaji ini, yaitu memprioritaskan hak manusia dalam kondisi ekstrim. Kenapa atau mengapa? Jadi dari aspek hak Allah atau agama terdapat kelonggaran dan toleransi karena Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya dan sama sekali tidak merugi jika haknya itu ditinggalkan atau ditunda sementara dalam kondisi sempit. Nah, karena itu dalam kondisi tertentu yang menyulitkan itu darurat sakit atau uzur, itu Allah tuh memberikan keringanan atau rukhsah jika seseorang terpaksa menunda atau bahkan meninggalkan hak Allah untuk sementara waktu karena kesulitan tersebut, Allah sama sekali tidak dirugikan atau berkurang kekayaan dan keagungannya. Nah, dalam aspek hak manusia, yaitu manusia kan makhluk yang lemah. Jadi hilangnya jiwa atau harta berakibat fatal secara permanen. Jadi karena itu ya kalau misalnya dalam kondisi darurat ekstrim, hak manusia bisa didahulukan. Nah, pandangan itu tuh merujuk pada prinsip etika dan kedaruratan. Kalau itu tuh sering dikaitkan dengan prinsip state of necessity dalam hukum atau ajaran agama, yaitu di mana aturan normal bisa dikesampingkan demi menyelamatkan nyawa manusia dalam kondisi darurat ekstrim seperti bencana alam hebat, kelaparan, atau kecelakaan yang mengancam nyawa. Nah, prinsip itu bekerja dengan secara berikut, yaitu jiwa di atas segalanya. Nah, kehilangan nyawa bersifat permanen, sementara harta atau aturan administratifnya bisa dipulihkan. Karena itu menyelamatkan nyawa itu adalah prioritas yang mutlak gitu kan ya. Nah, jadi intinya tuh kalau misalnya ketika manusia dihadapkan pada ancaman atau kepunahan atau kematian, hak dasar untuk hidupnya itu ini menjadi alasan pembenar untuk melakukan tindakan darurat yang dalam keadaan normal tuh dianggap melanggar aturan atau hak milik orang lain. Nah, jadi dari sudut pandang yang alternatif tadi itu didukung sama bukti-bukti fikih yang dalam kondisi darurat, yaitu yang pertama ada dalam hal keterpaksaan, yaitu menjaga jiwa atau perkataan agama gitu. Jadi seseorang itu kan diperbolehkan mengucapkan kalimat kufur ketika diancam dibunuh demi menyelamatkan nyawanya. Yang kedua itu tuh untuk bertahan hidup, yaitu menjaga jiwa, aturan halal atau haram. Itu kita tuh diperbolehkan memakai bangkai babi atau meminum khamar saat situasi darurat kelaparan yang
sangat parah gitu. Pokoknya ini karena kita darurat banget, makanya ya, dan nggak ada cara lain selain itu, makanya ya itu diperbolehkan karena itu untuk bertahan hidup. Terus yang terakhir tuh ada keamanan dan harta, yaitu menjaga nyawa atau harta. Kewajiban ibadah fisik, yaitu menurut pandangan Abu Yusuf, seseorang tuh bahkan boleh membatalkan sholat Jumat atau sholat jamaah demi menyelamatkan orang yang tenggelam atau menghindari pencurian harta. Nah, untuk meluruskan kesalahpahaman terkait prioritas ini, Imam Al-Midi itu memberikan bantahan yang sangat kuat, yaitu beliau tuh menjelaskan 2 poin penting. Yang pertama adalah nyawa adalah hak Allah. Jadi bunuh diri itu tetap diharamkan karena nyawa itu pada hakikatnya adalah murni titipan dari Allah, bukan milik mutlak manusia. Nah, dari pandangan tersebut tuh udah sangat tepat gitu kan, dan sejalan dengan konsensus mayoritas ulama serta ajaran dasar Islam. Nah, karena dalam Islam kehidupan adalah anugerah sekaligus amanah atau titipan dari Allah yang diberikan kepada manusia untuk dijaga, bukan hak milik mutlak yang bisa diambil atau diakhiri semaunya. Terus di sini ada analogi akar kokoh rantingnya lentur, di mana adanya rukhsah atau keringanan hukum di saat darurat. Nah, sebenarnya itu hanya mengubah cabang agama, yaitu tata cara ibadahnya gitu kan, tanpa merusak pokok agama atau akidah itu sendiri, yaitu ya bisa dibilang kayak fleksibel furu atau fleksibel cabangnya. Itu ini. Terus ya ada fleksibel furu atau cabang itu tata cara seperti syarat terus rukun atau cara pelaksanaannya, kayak misalnya kayak duduk saat sholat karena sakit, atau menjamak dan mengqashar sholat saat safar, yaitu merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah SWT, yaitu dengan cara rukhsah agar ibadah itu tidak menjadi beban yang memberatkan dalam kondisi darurat. Terus yang pokoknya itu adalah, jadi itu akidah kekal usul atau pokoknya itu adalah akidah yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah, para rasul, dan rukun iman lainnya itu bersifat qat'i atau pasti dan tidak berubah-ubah. Nah, jadi kapanpun dan dimanapun umat Islam berada, akidah yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah itu keimanan kepada Allah, para rasul, dan rukun iman lainnya itu bersifat qat'i gitu kan, dan tidak berubah sampai kapanpun dan dimanapun umat Islam itu berada. Nah, jadi kesimpulan tuh kayak gini. Kalau misalnya kita lihat dari sisi teorinya tuh ataupun praktiknya, jadi syariat Islam itu diturunkan demi kebaikan hidup atau kemaslahatan hidup kita sendiri, bukan untuk merusak atau membebani hambanya. Disinilah tuh letak keindahan dari maqasid al-syariah yang membuktikan bahwa Islam itu fleksibel, penuh rahmat, dan selalu mengutamakan maslahat umat manusia. Nah, melalui prinsip-prinsip ini tuh kita tuh belajar bahwa semua hukum dalam Islam punya satu tujuan utama, yaitu membawa kebaikan dan mencegah bahaya. Makanya setiap aturan yang ada pasti ditujukan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta kita. Nah, bahkan di tengah kondisi darurat sekalipun, Islam itu selalu memberikan solusi, kemudahan, tanpa mengabaikan tujuan mendasar dari syariat tersebut. Nah, jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.